Udah jam 6 nih. Sebentar lagi ibadah online akan dimulai. Aku harus ingetin Nia. Mimi ya? Oke. Halo Nia, kamu apa kabarnya nih? Halo Mei. Oh, kabar aku dahsyat, luar biasa. Yes. Jangan lupa ya, sebentar lagi ibadah online udah mau mulai. Kamu buka YouTube-nya GSJA Maranatha. Oh iya, terus aku udah siap nih, tapi apa yang harus aku siapin lagi untuk ibadah online? Kamu cukup siapin hati kamu untuk memuji dan menyembah Dia dengan sungguh-sungguh supaya kita makin bertumbuh dalam Tuhan Yesus. Oke, aku bakal siapin hati dan pikiran aku untuk dengar firman Tuhan dan ibadah online. Aku udah gak sabar nih buat ibadah online. Oke, makasih ya Mei. Oke Nia, sampai jumpa nanti ya. Oke Yud, jadi sebentar lagi ibadah online akan segera dimulai. Selamat beribadah untuk kita semua dan mari kita siapkan hati kita untuk memuji dan menyembah Dia. Shalom anak muda. Shalom. Apa kabarnya hari ini? Dahsyat, luar biasa. Yes. Kami percaya kami di sini karena ada satu pilihan yang utama. Amin. Amin. Siapa dia? Yesus. Antusias kita nyanyikan lagu ini. Amin. Come on, katakan. Kau Tuhan yang mulia, turun ke dunia untuk tebus segala dosa. Kau beri keselamatan, beri kesempatan, kasih-Mu mengubahkan. Jika ku akui semua dosaku, maka Kau adalah setia dan adil. Kau telah mengampuni dan sucikan dari segala yang jahat. Come on. Tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi. Tak ingin apa? Kompromi. Tak ingin lakukan hal yang dapat lukakan hatimu. Tak mau ku hidup di luar tutup kata firman-Mu yang telah bebaskan. Bebaskanku, Yesus, kebenaran adalah pilihanku. Lebih semangat lagi bernyanyi buat Tuhan. Amin. Yakin kita katakan, Kau Tuhan yang mulia, turun ke dunia
setia dan adil. Kau telah mengampuni dan sucikan dari segala yang jahat. Come on, anak muda, sama-sama kita katakan. Tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi. Tak ada kompromi buat Tuhan. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat dukakan hatimu. Tak mau Tuhan, ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskan kita semua. Bebaskanku, Yesus, kebenaran adalah pilihanku. Berikan senyum buat Yesus. Tak mau ku hidup lagi dunia ini lagi. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat dukakan hatimu. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaranku adalah oh, tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskan kami. Tuhan, bebaskanku. Yesus, kebenaranku adalah pilihanku. Pa 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 Haleluya, beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Benar Tuhan, Kaulah pilihan kami semua Tuhan. Kami ingin memilih-Mu Tuhan lebih dari segala yang ada Tuhan. Kami tidak ingin bersedih Tuhan. Kami tidak ingin membuat-Mu sedih Tuhan. Biarlah Kau Tuhan yang telah berada di setiap musim hidup kami Tuhan. Sama-sama kami dapat berjalan dengan-Mu Tuhan lebih dan lebih lagi Tuhan. Saya undang semuanya untuk membawakan satu lagu ini. Sama-sama kita bersyukur lebih lagi kepada Tuhan kita. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan penyayang-Mu tak pernah layu di hidupku. Kita ulang sekali lagi. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setia-Mu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas
di hidupku lebih tinggi dari cakrawala. Tak terbatas kasih-Mu, sungguh ku lebih luas dari samudra. Kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku, lebih tinggi dari cakrawala. Tak terbatas kasih-Mu, sungguh ku tak terbatas kasih-Mu, sungguh ku Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami ingin menyerahkan semua hidup kami Tuhan hanya kepadamu. Kami sangat bersyukur Tuhan kepadamu karena Kau Tuhan, Kau yang telah bersama-sama dalam setiap musim hidup kami Tuhan. Lebih luas dari samudra kasih-Mu Tuhan, lebih tinggi dari cakrawala. Biarlah Kau Tuhan yang maha besar, sama-sama Tuhan. Sama-sama kami berjalan dengan-Mu Tuhan, menuju yang lebih baik Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sekarang ingin mendengar Tuhan sebagian dari firman-Mu Tuhan. Biarlah yang akan disampaikan Tuhan dapat merema dalam hidup kami Tuhan. Kau tutup bungkus Tuhan kami dalam kasih-Mu, supaya yang akan disampaikan Tuhan dapat kami pakai Tuhan dalam hidup kami. Dapat kami ingat terus Tuhan dalam setiap musim hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari sama-sama setiap yang percaya, sama-sama kita katakan amin. Shalom. Apa kabar semuanya? Saya percaya setiap kita yang menyaksikan ibadah malam ini secara online adalah orang-orang yang dahsyat dan luar biasa. Karena saya percaya sebagaimana tema yang kita akan renungkan pada malam ini, biarkanlah roh kita selalu menyala-nyala. Inilah juga yang menjadi suatu kepastian kita, sukacita kita sebagai orang-orang percaya di tengah-tengah situasi saat ini yang tidak menentu. Kita terus boleh membangun hubungan yang intim dengan Tuhan kita. Amin. Haleluya. Saya percaya semua diberkati melalui acara malam ini. Kaum muda yang terkasih, malam ini saya ingin mengajak kita merenungkan sejenak sesuai tema apa yang tadi saya katakan singkat. Biarkanlah rohmu selalu menyala-nyala. Kenapa? Karena ini sangat penting sekali di tengah situasi saat ini yang terjadi dengan pandemi COVID-19 ini. Saya melihat di lapangan, dalam aktivitas saya, banyak sekali yang terjadi saat ini. Bagaimana kehidupan khususnya juga anak-anak Tuhan, banyak yang mengalami kelesuan di dalam aktivitas mereka. Baik mereka yang berbisnis, baik mereka yang sedang bekerja, baik juga mereka yang dalam pelayanan. Dan inilah suatu tantangan yang ingin saya ajak kepada kita semua, khususnya kaum muda yang menyaksikan ibadah online malam ini. Mari, biarkan malam ini hidup kita fokus kepada sebagian kebenaran firman Tuhan malam ini dengan tema biarkan rohmu selalu menyala-nyala. Kita baca satu ayat sebagai dasar supaya kita mengerti firman yang akan kita terima menjadi rema pada acara malam ini. Di dalam Roma 12 ayat yang ke-11. Saya akan membacakan untuk kita semua, demikian firman Tuhan. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Satu pernyataan yang Tuhan ingatkan kepada kita di situasi pandemi COVID-19 ini, yaitu biarlah hati kita
Jangan jadi seperti orang-orang di sekitar kita. Kita kendor, roh kita akhirnya padam, roh kita mengalami keputusasaan karena melihat yang terjadi saat ini. Kita harus bangkit, kaum muda. Apapun yang terjadi saat ini, memang situasi yang tidak mengenakan yang harus kita lalui. Angka pertumbuhan pasien COVID-19 semakin hari terus meningkat di setiap daerah, di setiap kota, termasuk di Indonesia. Dan ini juga berhubungan dengan terjadinya krisis di dalam sektor ekonomi. Dan ini juga terjadi yang saya lihat, ya, banyaknya PHK, banyaknya perusahaan-perusahaan mengalami penghematan dan juga akhirnya ada yang gulung tikar. Dan ini semua berdampak, berimbas dalam segala sektor. Tapi bersyukurlah dan berbahagialah kalau malam ini yang mengikuti ibadah secara online ini boleh dikuatkan dengan firman ini dalam Roma 4 ayat 11. Ini adalah suatu perintah, suatu kekuatan yang Tuhan inginkan kepada kita harus kita lakukan. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Dan terus biarkan roh kita menyala-nyala di dalam Tuhan. Menyala-nyala artinya setiap situasi apapun, dari bangun pagi sampai kita tidur malam hari, kita terus memiliki hati yang rindu, menyala-nyala roh kita untuk menyembah Dia, untuk memuliakan Dia, untuk mencari wajahnya dengan sungguh-sungguh. Dan satu hal lagi, di tengah situasi apapun ini juga, Tuhan ingin supaya kita juga mengambil hati untuk melayani siapapun orang-orang sekitar kita. Di tengah situasi mungkin keadaan kita sendiri dalam hal yang tidak mengenakan. Tapi mari, saya percaya ketika kita mengundang roh Tuhan hadir dalam kehidupan kita dari bangun pagi sampai kita tidur malam, percayalah apa menjadi kerinduan kita untuk selalu kuat di dalam Tuhan, apa menjadi kerinduan kita untuk melayani Tuhan akan berjalan, dan Tuhan yang akan menopang dan memimpin kita. Inilah satu ayat yang sebagai pembuka yang saya ingin ajak pada kaum muda. Dan saya bersyukur kalau saya melihat masih banyak kaum muda termasuk di gereja Tuhan di tempat ini masih memiliki spirit, masih memiliki semangat untuk melayani Tuhan dengan menyala-nyala. Dan lanjutkan itu semua, teruskan itu semua. Jangan karena ada masalah dalam kehidupan kita akhirnya membuat kita menjadi padam roh kita untuk melayani Tuhan, untuk mencari Tuhan. Ini banyak yang terjadi di sekitar kita saat ini, dan saya sudah menemukan beberapa kasus untuk itu. Dan saat ini pun saya sedang melayani mereka, saya meneguhkan mereka. Nah, malam ini kaum muda, melalui renungan ini juga saya ingin menekankan ada 3 hal pokok yang harus kita pahami, yang harus kita belajar untuk kita lakukan di dalam kehidupan kita, di dalam situasi saat ini. Supaya apa? Supaya roh kita tetap menyala-nyala, roh kita rindu hadirat Tuhan itu ada di tengah kehidupan kita, dan mampu kita bagikan kepada yang lain. Kaum muda yang terkasih dalam kasih Yesus, saya terinspirasi dengan cerita kisah di Alkitab tentang seorang yang namanya Yosua. Kaum muda mungkin juga sering atau yang melihat acara ini pasti sudah mengetahui siapa Yosua itu. Yosua adalah seorang pahlawan yang gagah berani, salah seorang dari pengikut Musa selain Kaleb, di mana mereka adalah 2 orang pahlawan yang gagah perkasa
yang diutus, dan mereka menyatakan apa yang terjadi di depan mereka lihat, mereka intai selama 40 hari itu sesuai dengan yang mereka lihat, dan mereka memiliki sesuatu keyakinan bahwa kalau mengandalkan Tuhan kita tidak perlu takut. Dan bandingkan bedanya bagaimana dengan 10 orang yang diutus juga bersama-sama dengan Yosua dan Kaleb. Mereka justru memberikan kabar-kabar yang menakutkan kepada bangsa Israel pada saat itu. Berbeda dengan Yosua dan Kaleb. Yosua benar-benar dipakai oleh Tuhan untuk memimpin bangsa Israel keluar untuk menuju tanah perjanjian itu setelah Musa meninggal. Nah, ada satu hal yang sangat menarik kalau kita membaca firman Tuhan di dalam kitab Yosua di pasal 1. Di situ dikatakan bagaimana perintah Tuhan, bagaimana janji Tuhan diberikan kepada Yosua untuk meneruskan kepemimpinan setelah Musa. Kita membaca di dalam Yosua pasal 1 ayat 8 sampai yang ke-9. Demikian firman Tuhan berbicara, "Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung." Ayat ke-9, "Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi." Inilah perintah Tuhan yang diberikan kepada Yosua. Dan saya percaya malam ini juga ayat ini menjadi rema, suatu perintah, suatu janji Tuhan yang luar biasa juga diberikan kepada kita, khususnya kepada kaum muda di tengah situasi saat ini. Ada 2 hal yang dapat kita catat dari Yosua pasal 1, 8 sampai 9 ini. Yang pertama dikatakan supaya kita mau merenungkan firman Tuhan itu. Di dalam gereja kami mengenal istilah 4M, yaitu membaca, merenungkan, melakukan, dan membagikan pada yang lain. Nah, inilah perintah yang Tuhan inginkan kepada kita setiap umat pilihannya. Firman itu iya dan amin. Mari semua kaum muda, luangkan waktumu setiap hari untuk membaca firman itu. Setelah membaca, jangan lupa renungkan. Setelah renungkan, lakukanlah dalam kehidupanmu sehari-hari. Dan setelah itu, apa yang kau dapat, bagikan kepada orang-orang sekitar kita, supaya mereka juga mendapatkan rema dari kebenaran firman itu. Nah, buah dari akibat dari ketika kita merenungkan firman itu seperti yang dikatakan Tuhan kepada Yosua di ayat ke-8 ini adalah, maka dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Walaupun situasi saat ini sedang tidak menyenangkan kita alami, tapi percayalah, ketika engkau mau merenungkan dan melakukannya, maka ada satu rema yang menjadi kekuatan bagi kita orang percaya, bahwa Tuhan ada dalam kehidupan kita. Amin. Poin yang kedua dari bagian pertama ini adalah di mana Tuhan mengatakan juga bahwa kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Supaya apa? Supaya kita melewati hari-hari ini, kita tahu ketika kita belajar mengandalkan Tuhan, ketika kita percaya Tuhan ada dalam kehidupan kita, ketika kita mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, dan kita mau hidup dalam kebenaran sesuai firman Tuhan, maka janji Tuhan itu dinyatakan bahwa Tuhan Allah kita menyertai kita kemanapun kita pergi.
Wow, luar biasa ayat ini. Sungguh menjadi kekuatan bagi kita orang-orang percaya. Dan saya percaya malam ini yang sudah mendengar firman ini pun menjadi orang-orang yang hebat, dahsyat dan luar biasa. Karena ada kebenaran dan melalui pengenalan firman Tuhan kepada kita pada malam ini. Amin. Sekali lagi, biarkan rohmu selalu menyala-nyala di dalam Tuhan. Kaum muda, memang yang terjadi saat ini mungkin kita bertanya, seberapa lama kejadian ini akan berakhir? Apa selanjutnya yang akan terjadi di balik masalah pandemi saat ini? Saya ingin mengajak kepada kita semua kaum muda, sekali lagi, jangan engkau pusingkan tentang hal-hal seperti ini, tapi biarkan terus hatimu, rohmu selalu menyerahkan kepada Tuhan, dan biarkan hati dan rohmu melalui Roh Kudus itu menyala-nyala dalam kehidupan kita untuk kita terus mengikuti Tuhan, setia melayani Tuhan. Saya sungguh sangat bangga melihat ya, di tengah pandemi ini gereja-gereja Tuhan masih eksis, termasuk di gereja lokal kami, termasuk di dalam pelayanan anak muda. Mereka masih antusias, masih dengan semangat mengasihi Tuhan, melayani Tuhan. Nah, inilah apa yang kita dapat ini, kita bagikan kepada yang lain, khususnya kepada saudara-saudara seiman kita, sahabat-sahabat kita yang mungkin saat ini mereka sedang mengalami kelesuan, mempertanyakan kedaulatan Tuhan, mempertanyakan kuasa Tuhan di mana saat ini, karena mereka belum mendapatkan hasil dari doa-doa yang mereka jawab. Tapi mari kaum muda dan semua yang menyaksikan tayangan ini, sekali lagi saya ingin mengajak, jangan tawar hati, kuatkan hatimu di situasi saat ini. Percayalah bahwa Allah yang kita sembah, Allah yang tidak pernah tidur, Allah yang selalu melihat dari sorga kehidupan anak-anaknya. Tinggal bagaimana hati kita mengasihi Tuhan, tinggal bagaimana hati kita rindu mencari Tuhan itu setiap waktu, setiap saat. Poin yang kedua, apa yang harus kita lakukan di saat situasi saat ini adalah Tuhan ingin kita mau belajar menyerahkan segala apapun yang kita lakukan itu ke dalam tangan Tuhan. Supaya apa? Supaya terlaksana apa menjadi rencana kita sesuai dengan kehendak Tuhan, bukan dengan kehendak manusia. Saya melihat juga saat ini di situasi seperti ini, banyak anak-anak Tuhan sudah mulai meninggalkan kehidupannya untuk mengandalkan Tuhan. Karena tuntutan hidup, mereka sudah mulai satu persatu mengandalkan logika pikiran mereka, mengandalkan kekuatan tangan mereka sendiri. Tapi saya tegaskan, apa yang dilakukan seperti itu semua akan sia-sia. Firman Tuhan di dalam kitab Amsal mengatakan kepada kita pada malam ini, di dalam Amsal yang ke-16 ayat yang ketiga, meneguhkan kita pada malam ini dan mengingatkan kita sekaligus. Demikian firman Tuhan, serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu. Di situasi saat ini kaum muda, jangan kita bermain-main dengan mengandalkan kekuatan kita. Tapi mari, waktu yang ada ini segeralah kita memutar haluan kita, yaitu kita serahkan apapun yang akan kita kerjakan dari bangun tidur pagi kita sampai kita tidur malam kita. Kita serahkan semua rencana kita, apa yang harus kita lakukan, bagaimana kita harus melakukan, melalui siapa yang akan kita minta pertolongan itu. Mari kita andalkan Tuhan yang bekerja melalui doa-doa kita
angkat kepada Tuhan. Kita fokus hanya kepada Tuhan. Jangan kepada siapa-siapapun, apalagi kepada berhala-berhala yang ada di dunia ini. Ada kesaksian yang menarik yang saya dapatkan minggu lalu, kaum muda. Ketika saya bertugas keluar kota, saya bertemu dengan seorang pelanggan saya. Pelanggan saya ini sedang mengalami kesulitan di dalam cash flow-nya. Dan saya pikir bukan hanya pelanggan ini saja, banyak yang saya lihat pun banyak orang sedang mengeluh saat ini. Karena situasi pandemi ini sangat berpengaruh sekali di dalam situasi finansial, ekonomi, bisnis ataupun pekerjaan setiap orang tanpa mengenal batasan, termasuk terjadi juga kepada anak Tuhan. Nah, apa yang saya lihat inilah suatu kejadian yang realistis yang terjadi. Ini adalah seorang anak Tuhan. Dia mengalami suatu ketidakberdayaan. Dia mengalami suatu keputusasaan. Dan secara mengejutkan, apa yang dikatakannya kepada saya ketika saya bertemu dengan orang ini? Dia katakan kepada saya seperti ini. Koh, saya setiap malam gelisah. Saya sulit tidur sekarang, Koh. Saya tidak bisa berkata bagaimana lagi, terutama dalam berdoa. Sampai akhirnya saya ingin mengambil satu keputusan, Koh, pada saat itu, yaitu saya ingin mencari orang pintar atau orang hebat di dunia ini. Saya terkejut, kaum muda dan yang melihat tayangan ini. Saya benar-benar terkejut karena dia adalah anak Tuhan. Pertanyaannya saya adalah, kemana selama ini imannya? Apa yang dia sudah lakukan selama ini mencari Tuhan sampai dia bisa mengatakan seperti ini, menjadi suatu keputusasaannya? Saya tidak tahu lagi kemana, Koh. Saya benar-benar putus asa sampai ingin saya mencari teman saya untuk mengajak saya mencari orang pintar atau orang hebat di dunia ini untuk mengatasi masalah keuangan saya saat ini. Saya benar-benar sedang terpuruk. Saya sedang terlilit dengan hutang sana sini, dan saya sedang menanti-nantikan dana dari perbankan tapi tidak keluar-keluar, Koh. Dan di saat inilah bagian dari kita sebagai anak-anak Tuhan yang masih memiliki hati percaya tentang kebenaran firman itu. Saya katakan kepada anak Tuhan ini, saya panggil namanya Cece. Ceh, jangan sekali-sekali Cece lakukan ini ya, Ceh. Karena ini sangat berbahaya. Kalau Cece sekali ini masuk dalam percobaan ini, Cece melakukan, maka apa yang selama ini Cece dapat dari iman Cece mengikuti Tuhan Yesus, semua akan jadi sia-sia. Setiap orang saat ini sedang mengalami semua seperti apa yang dialami Cece, saya bilang. Tapi percayalah, Cece, kehidupan kita sebagai anak Tuhan masih ada jalan keluar. Ketika kita mau belajar dengan iman ucapan syukur, ketika kita percaya ada kuasa Tuhan, kasih setianya yang selalu baru, pasti akan berikan pertolongan dan jalan keluar pada Cece. Dan pada saat itu, dia merasakan ada sesuatu yang membuat dia akhirnya merasa terharu. Karena apa yang saya sampaikan itu, saya percaya ada Roh Kudus yang berikan suatu terobosan kepada anak Tuhan ini untuk lebih dia mau bertahan di dalam situasi ini dengan roh yang menyala di dalam Tuhan. Dan di akhir percakapan kami, saya mengajak anak Tuhan ini berdoa bersama-sama dan saya doakan. Nah, inilah fungsinya kita sebagai anak-anak Tuhan yang masih hidup iman percaya kita kepada kebenaran firman itu.
kita mau belajar untuk melayani orang sekitar kita. Walaupun hanya pertemuan singkat, tapi saya ajak Cece ini berdoa bersama-sama. Dan saya percaya ketika kita sudah menyerahkan masalah ini ke dalam tangan Tuhan, maka apa yang menjadi rencana kita, saya katakan sama Cece itu, percayalah, kita akan melihat janji Tuhan itu ya dan amin. Rencana Tuhan itu selalu baru, selalu indah bagi orang-orang yang berharap kepada Tuhan. Dan ini juga yang saya harapkan kepada setiap orang yang melihat acara ini. Ketika kita mengalami satu masalah, ketika kita mengalami sedang pergumulan, jangan lari kemana-mana, khususnya kaum muda. Kaum muda, kalian adalah bagian dari generasi milenial sebagai penerus pelayanan yang ada di gereja-gereja Tuhan maupun dalam keluarga kalian. Jadi masa depan yang panjang itu masih ada dalam kehidupan kaum muda. Jangan sekali-sekali kaum muda masuk di dalam hal-hal yang membuat akhirnya kita menjadi orang-orang yang padam roh kita, menjadi orang yang undur. Tapi biarlah sebagaimana firman dalam Amsal 16 ayat 3 ini, kita serahkan hidup kita serahkan segala aktivitas kita dan perbuatan kita hanya kepada Tuhan. Dan kita percaya rencana Tuhan itu pasti indah bagi kita semua. Amin. Poin yang ketiga, apa yang dikatakan pada malam ini adalah di tengah situasi apapun saat ini, mari kaum muda kita tetap setia, layani satu dengan yang lain. Kita terobos keterbatasan itu untuk kita layani mereka dengan karunia yang Tuhan sudah berikan kepada kita semua, termasuk kepada kaum muda yang sampai saat ini setia melayani Tuhan. Saya bersuka cita setiap saya melihat tayangan-tayangan di online, YouTube ataupun yang lain, baik gereja lokal ini maupun gereja-gereja lain. Ternyata semangat anak mudanya luar biasa, rohnya masih menyala-nyala untuk melayani Tuhan dengan karunia dan talenta yang Tuhan berikan. Nah, ini jangan dipadamkan. Terus minta roh Tuhan, yaitu Roh Kudus itu, supaya kita terus diperbaharui semakin setiap hari, semakin kita hidup menyala-nyala roh kita di dalam Tuhan. Sehingga nantinya ketika roh kita sudah menyala-nyala, kita melihat ada sesuatu pengharapan baru kan Tuhan nyatakan. Kita baca di dalam 1 Petrus di pasal yang keempat ayat yang ke-10. Dikatakan firman Tuhan malam ini, layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Sudah jelas di sini ayat ini mengatakan pada kita, mari kaum muda, jangan padamkan rohmu, layani setiap orang sekitar kita. Masih banyak ladang yang harus kita tuai jiwa-jiwa. Masih banyak orang-orang yang harus kita layani. Kalau mungkin kita mengatakan, mungkin kita terpikir seperti seorang Musa ketika dia diutus oleh Tuhan mengatakan, Tuhan, aku ini masih muda. Tuhan, aku ini tidak cakap. Tuhan, aku tidak pandai berdoa. Tuhan, aku tidak pandai melayani orang. Mari kaum muda, singkirkan pandangan dan pikiran seperti itu dari hatimu. Kalau memang kita rindu untuk melayani orang, kalau kita rindu untuk mewartakan kasih Tuhan kepada siapapun, ada satu cara yang saya sampaikan kepada kita semua. Datang, rendahkan hati, katakan kepada Tuhan, Tuhan, secara pribadi aku tidak mampu, tapi aku rindu untuk melayani mereka. Aku rindu untuk memberitakan kabar baik itu kepada mereka. Berikan suatu roh yang menyala-nyala padaku Tuhan, melalui Roh Kudus-Mu Tuhan, agar hamba-Mu ini bisa melayani dengan karunia Kau berikan. Bisa dengan berdoa Tuhan, bisa mungkin untuk memberikan firman yang memberikan kehidupan pada mereka,
atau yang lain sesuai dengan karunia yang Tuhan berikan pada hamba-Mu ini. Itu saja yang cukup kau mudah katakan. Yang terpenting adalah, maukah hati kita terus dihidupkan dengan firman? Maukah hati kita terus memiliki roh itu, roh yang menyala-nyala, maksud saya, yaitu meminta Roh Kudus hadir dalam kehidupan kita, supaya kita tetap setia melayani, sampai saatnya nanti kita bertemu Tuhan muka dengan muka. Terus kau muda, tingkatkan semangatmu. Terus kau muda, lanjutkan pelayanmu saat ini. Jangan gentar, jangan takut dengan situasi saat ini. Ketika kita andalkan Tuhan, percayalah, Tuhan ada dalam kehidupan kita. Tuhan utus malaikat-malaikat yang menyertai kita. Asal kita mau hidup kudus, suci, taat, dan setia mengasihi dan melayani Tuhan. Amin. Dan sebagai penutup, saya ingin mengajak kita membaca satu ayat lagi di dalam 1 Korintus 15 ayat 58. Kalau orang yang mengenal saya dalam pelayanan saya, yang bertahun-tahun saya ikuti, banyak teman-teman saya selalu mengatakan, wah ini sudah ayat andalan saya. Sekali lagi bukan berarti melecehkan ayat-ayat yang lain, tidak ada faedah. Semua ayat yang ada dari firman ini itu adalah rema yang luar biasa kalau kita mau mengamini. Tapi entah mengapa saya sangat diberkati dengan ayat ini. Apa yang dikatakan ayat ini dalam 1 Korintus 15 ayat 58, saya percaya ini juga menjadi rema bagi yang mendengarnya pada malam ini. Dikatakan, karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Ada 3 hal yang dikatakan di sini, yaitu berdiri teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pelayanan Tuhan. Nah, inilah 3 kata kunci bagi kita orang-orang yang mau rindu mengasihi Tuhan, melayani Tuhan, dan melayani orang-orang di sekitar kita. Sebab kamu tahu bahwa persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Kata jerih payahmu tidak sia-sia, saya menekan satu hal. Bukan berarti kita harus meminta feedback kepada Tuhan. Tuhan, aku sudah melayani engkau, berarti Tuhan harus berkati aku dong Tuhan. Jangan sekali-sekali berpikir seperti itu, kaum muda. Yang dimaksud adalah di sini, biarlah Tuhan yang membalas semua itu. Dengan apa yang kau lakukan, jerih payahmu dalam Tuhan. Jangan engkau meminta, tapi biarlah Tuhan yang memberikan. Karena Tuhan yang di sorga, Tuhan kita adalah Tuhan yang maha tahu. Apa yang menjadi kebutuhan anak-anaknya, apa yang menjadi kebutuhan kaum muda, Tuhan pasti berikan terbaik. Kata kunci adalah kita mau melayani dengan tulus, dengan taat, dan setia. Apapun situasi dimanapun, dan ini saya praktekkan dalam kehidupan saya sehari-hari, dalam pekerjaan saya yang sibuk sepanjang pagi sampai sore, tapi saya tetap belajar di situasi saat ini. Saya rindu melayani Tuhan, melayani jiwa-jiwa kemanapun, dimanapun saya berada. Dan saya bersyukur apa yang saya lakukan ini memberikan suatu dampak bagi yang saya layani. Dan inilah fungsi kita sebagai surat Kristus yang terbuka. Kita menjadi berkat bagi orang lain dengan kita bagikan kabar baik itu kepada siapapun. Akhir dari semua ini kaum muda, saya hanya mengatakan satu hal. Biarkan rohmu kembali menyala-nyala. Jika selama ini rohmu sudah padam, datanglah kepada Tuhan. Minta agar Tuhan hidupkan kembali melalui Roh Kudus-Nya, supaya kita tetap kuat, kita tetap menyala-nyala melayani Tuhan dan melayani orang-orang sekitar kita dengan pertolongan Roh Kudus itu. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya malam ini. Mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Bapa untuk setiap kebenaran firman yang sudah kami terima sepanjang ibadah malam ini. Tuhan berkati kami melalui firman ini. Biarlah menjadi rema pada kami, agar kami terus dihidupkan untuk memiliki roh yang menyala-nyala, seperti yang Tuhan katakan kepada Yosua ketika kami mau merenungkan
ketika kami memperkatakan firman itu dan melakukannya dan membagikannya, kami jadi orang-orang yang berbahagia. Kami tidak perlu takut, galau, ataupun khawatir di tengah situasi pandemi COVID-19 ini. Karena kami percaya ada Roh Kudus-Mu yang menopang ketika kami belajar untuk mencari wajah-Mu, mengandalkan Tuhan, dan menyerahkan semua aktivitas rencana kami ke dalam tangan Tuhan. Pimpin kami terus dalam kuasa Roh-Mu Tuhan, sebagai tiang api yang memberkati kami, dan firman-Mu yang hidup sebagai tiang awan yang menyertai kehidupan kami melalui hari-hari ini dengan kemenangan kasih-Mu, dan menjadi kesaksian untuk kami bagikan kepada yang lain. Berkati kaum muda yang saat ini yang melihat ataupun siapapun yang menyaksikan tayangan ini. Bila Tuhan tetap nopang mereka, berikan roh semangat yang menyala-nyala di dalam kehidupan mereka, dalam pekerjaan, pelayanan mereka, ataupun rumah tangga mereka, ataupun masa depan, ataupun segala yang mereka pergumulkan. Biar mereka tetap ingat Tuhan ada dalam kehidupan mereka, dan Roh Kudus-Mu yang bekerja menolong, menghibur, dan memberkati mereka yang menonton tayangan pada malam ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami ucap syukur untuk semua ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Yud, kiranya firman Tuhan yang disampaikan tadi membuat kita semakin kokoh, semakin kuat, semakin cinta Tuhan. Nah, jangan lupa setelah ini kita akan ada konser online via Zoom. Pastikan kita semua join, kita bersama-sama diperkuat, semakin diperkokoh, semakin menjadi generasi muda yang ekstrem impact. Baik, kita akhiri Youth Online pada malam hari ini. Kita akan berdoa bersama-sama. Bapa, kami mengucap syukur buat kebaikan Tuhan, buat kasih setia Tuhan. Kami mengucap syukur buat semua anugerah-Mu yang Kau limpahkan untuk kami semakin lebih lagi mengasihi Tuhan. Terima kasih buat setiap kebenaran firman Tuhan. Terima kasih buat semuanya Tuhan. Terima kasih buat anak-anak-Mu yang melayani semuanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Mengakhiri ibadah online kami pada hari ini dengan ucapan syukur, dengan sukacita. Bila kami menerima berkat dari Bapa di surga, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dan pengurapan Roh Kudus menyertai mengurapi setiap kita anak-anak muda yang luar biasa. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya sama-sama katakan amin. Selamat mengikuti Komsel via Zoom.